الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sebagai biasanya mengucapkan bersama-sama salam ala Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Di tangan saudara adalah diktat yang ke-17, diktat yang isinya perlu difikirkan dan kemudian dirasakan untuk dapat diusahakan perwujudannya oleh tiap pribadi di antara kita. Diktat ke-17 adalah menyebutkan keserasian iman, apa yang menopang iman itu sehingga ia wujud dan seorang muslim bisa memanfaatkan imannya. Memang iman itu harus disetel dengan gandengannya yang 4 sebagaimana yang saudara lihat dalam diktat ini, dan gandengan itu hampir semuanya termasuk tugas-tugas khusus para pemuda, keistimewaan para pemuda di tiap zaman dan tiap ruang. Bukan berarti orang-orang tua tidak mempunyai fungsi apa-apa terhadap 4 masalah itu, tapi yang khusus adalah keistimewaan pemuda lah dalam kelincahannya bisa menentukan fungsi iman dalam bentuk yang wujud pada kepribadiannya dan kemudian pada masyarakatnya. Iman, ikhlas, semangat dan kerja. Karenanya pemuda selamanya merupakan tiang kebangkitannya iman, kebangkitannya masyarakat. Itu tiangnya adalah pemuda. Dan dalam kebangkitan mereka dan dalam kebangkitan masyarakat, pemuda itu merupakan rahasia kekuatannya. Sedang untuk ide-ide, mereka adalah pemegang roh dan setirnya. Tiap ide itu harus lebih dahulu diresapkan kepada para pemuda untuk dimengerti. Ini calon merupakan pengganti generasi yang tua. Karena itu tidak boleh diabaikan sama sekali. Disinilah letaknya mengapa subversi asing di mana-mana menumpahkan seluruh kekuatan dan fokusnya
untuk merongrong pemuda. Orang tua-tua tidak diapa-apakan oleh subversi asing, baik yang datangnya dari barat maupun datangnya dari timur. Yang diganyang adalah pemuda. Saat mereka tahu bahwa pemuda ini kalau hidup di dalam keadaan utuh ideologinya, utuh imannya, utuh kepribadiannya, ini mereka tidak bisa mempunyai tempat, tidak akan dapat mempunyai ancik-ancik di sini, di Indonesia ini. Di mana-mana pemuda lah yang diincar oleh subversi dari segala jenis dan dari segala arah. Apa yang diserang oleh subversi? Melemahkan semangatnya, menurunkan termometer imannya, merusak ideologinya, mematikan perasaannya. Bukan perasaan badania seperti orang mau dioperasi, tidak. Mematikan perasaan, artinya itu pemuda tidak sensitif. Ada sesuatu yang terjadi, itu mereka tidak bergerak apa-apa, tidak mempunyai perasaan, akan menegur, akan memperbaiki, akan mengatur, tidak. Dia akan menjadi satu pemuda masa bodoh. Tidak kena saya, dan saya tidak pedulikan itu, tidak perlu saya ikut-ikut. Mematikan perasaannya terhadap agama juga, sehingga terhadap agama itu pemuda acuh tak acuh. Saya kira saudara-saudara, belum pernah di dalam zaman yang begini lama dunia ini beredar, belum pernah para pemuda mendapatkan ujian seperti zaman yang kita hidup sekarang ini. Kita harus memikul sebagian dari dosanya pemuda ini. Sebab kita pada tahun-tahun, kira-kira 50 tahun sebelumnya, kita lupa, kita tidak sadar. Baru sekarang ini subversi dan para setan-setan yang bertopeng manusia ngunduh hasil yang mereka bina sejak 50, 60, 70 tahun dulu. Ini hasilnya. Diatur secara sistematis melalui mata-mata pelajaran, melalui pendidikan, melalui pengajaran dan toto kromo yang baik diganti dengan yang tidak baik, dengan cara yang halus. I'tiqad yang bagus diganti dengan syirik atau semi syirik. Puluhan tahun mereka bekerja untuk ini. Jadi semangat mereka terhadap agama lemah. Kemudian akhlaknya dibejamkan. Sejarah kebudayaannya dilupakan. Mana ada seorang pemuda yang hafal, misalnya seorang pemuda muslim, ya, saya bicara tentang pemuda muslim, saudara-saudara. Ini pengajian dimaksudkan untuk mengajak para kaum muslimin berzikir kepada Allah. Sama yang lain saya tidak merasa berkompetensi. Pemuda Kristen misalnya itu bukan tugas saya, tugas mereka punya guru-guru. Pemuda muslim, mana sekarang di antara mereka yang hafal sejarahnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib atau Sayyidina Umar bin Al-Khattab dari A sampai Z? Dari awalnya Sayyidina Umar masuk Islam sampai dia memimpin suatu negara yang luasnya meliputi Asia, Afrika, dan sebagian dari Eropa. Padahal tadinya di zaman jahiliyah Sayyidina Umar tidak terkenal. Dari mana itu otak yang kuat? Dari mana itu keahlian memimpin negara sedang dia Islamnya tidak sampai 15-16 tahun? Sekolah mana ini? Apa rahasia yang menjadikan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan fulan Abdullah bin Hudzaifah waktu diutus oleh Nabi menghadapi raja Rom? Bagaimana cara berdialog dengan seorang raja?
mengalahi diplomat modern zaman ini. Padahal belum 15 tahun mereka masih merupakan badui kaki ayam. Mana ini kekuatan? Ini para pemuda zaman ini tidak tahu hal ini. Tidak mengerti rahasia apa yang menjadikan orang-orang itu merupakan statman, negarawan yang terhebat dalam sejarah. Karenanya mereka cuma tahu apa yang ada. Nanti mereka tahu harian-harian yang dikarang oleh Hitler, Alfonso yang kedua, Napoleon Bonaparte, Hedakbu van Joseph Goebbels, misalnya harian memorandumnya seorang kaki tangan Hitler, riwayat hidup Presiden Truman, Nixon, Kennedy. Itu saja yang itu memang diatur, bukan oleh kita. Kita sih tidak mau itu mestinya. Tetapi orang yang mengatur ini lihai. Supaya pemuda muslim tidak dinapaskan dengan napasnya Umar bin Khattab. Itu kita dengan mereka ada tali temali. Kita diikat oleh satu agama oleh Allah dengan mereka itu. Walaupun kita berbangsa lain. Islam tidak memperdulikan kamu bangsa apa. Kalau kamu mengatakan la ilaha illallah, kamu sudah bersaudara. Ini saja internasional belum menemukan satu cara mempersaudarakan seluruh ras dan bangsa di dunia hanya dengan satu kalimat saja. Karenanya pemuda lupa kepada sejarahnya, lupa kepada kebudayaannya, lalu dia tidak mempunyai kepribadian. Lalu mereka merupakan pembonceng kebudayaan dan peradaban barat atau peradaban timur. Dengan istilah yang populer yang digunakan oleh salah seorang penulis di Timur Tengah, setan kulit putih dan setan kulit kuning. Ini keahlian orang-orang itu jauh daripada kita. Karenanya mulai sekarang dari pengajian-pengajian ini sampai terwujud satu kesadaran bahwa kita umat Islam ini pertama-tama diwajibkan untuk memberi clear pada anak kita. Di sini pentingnya nizam ta'lim khususi. Kita harus mempunyai satu sistem pengajaran dan pendidikan yang khas, yang mempunyai spesifik Islam. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk kita, untuk anak-anak kita, supaya itu subversi tidak datang merongrong pemuda kita atau gagallah usaha rongrongan mereka terhadap pemuda kita. Karenanya, wahai pemuda muslim, kewajibanmu sekarang menjadi bertumpuk-tumpuk. Sebab kamu harus mengejar kekuranganmu selama ini. Selama kamu dibius oleh kebudayaan asing, kamu sekarang harus sedar menyebut nama Allah dan berjalan sekencang-kencangnya menuju Shiratal Mustaqim. Jika tidak, kamu tidak bisa ngejar kekuranganmu ini. Jadi bukan lari sebiasa, lari sekencangnya menuju Shiratal Mustaqim, membawa simbol ilal islami menjadi kami akan rujuk kembali ke Islam. Kami akan kembali mengenal Islam, mengenal syariatnya, mengenal sejarahnya, mengenal nabinya, mengenal perjuangan sahabatnya, dan akan mengamalkan isi dari akhlak-akhlak yang ditanam oleh Islam. Kewajibanmu, tanggung jawabmu menjadi lebih besar. Hak masyarakatmu atas engkau, wahai pemuda, lebih berat. Nah, karenanya amanat di pundakmu nanti kian memberat. Kalau Anda mewarisi
Ini bumi Indonesia yang indah. Amanatmu menjadi berat. Kalian harus banyak menggunakan pikiran yang panjang. Jangan main cutel-cutelan. Jangan asal mau terus ikut. Kepingin nonton terus nonton. Kembali dengan kepala lain. Kembali dari bioskop 2 jam sudah bisa berubah kepala lain, bukan kepala kemarin. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kapananya pagi dia masih sholat subuh jamaah, habis maghrib sudah lain. Apa sebab? Sebab dia nonton matinee, nonton bioskop habis bohor itu atau jam 10, jam 9 hari Ahad, maghrib sudah berubah. Jadi kewajibanmu berat, harus berpikir panjang, bekerja lebih banyak, dan menentukan pendirianmu. Sungguh memang heran kalau pemuda belum mempunyai satu pendirian, saudara-saudara. Kemana arahmu? Semua orang sekarang tahu bahwa misalmu, buat orang tua-tua seperti saya, persis melihat kamu, wahai pemuda muslim, sekarang seperti satu makhluk atau satu dokar yang ditarik oleh 2 kuda. Yang satu ngalor, yang satu ngidul. Daya tariknya sama. Jadi Anda ini seperti yun-yunan. Ngalor tidak, ngidul tidak. Dan sedang Anda tidak mempunyai pendirian. Belum menentukan. Kemana saudara ini? Karena saudara tidak mempunyai daya tarik dari dalam. Daya itu artinya kekuatan, itu mestinya dari iman. Itu karenanya sebagian besar dari pengajian kita ini hanya membicarakan masalah iman dan segala serta-merta dan embel-embelnya. Tanpa iman tidak ada kita. Ya tidak perlu ada kita begini banyak kalau tidak mukmin. Makhluk-makhluk jauh lebih rendah daripada kita, lebih banyak daripada kita. Misalnya maaf, ayam. Jumlahnya lebih banyak dari manusia. Tapi sebetulnya ayam bukan menentukan dalam dunia ini. Makhluk yang tidak menentukan, tetapi ditentukan. Jadi menentukan pendirian untuk maju ke lapangan masyarakat, di mana pemuda hidup adalah dialah yang menentukan arah hidupnya, arah pekerjaannya. Jika suasana lahwun wa la'ibun seperti sekarang ini berjalan terus dan kalian terima, wahai pemuda-pemudi, lahwun itu main, la'ib ya seperti ya satu sedulur lah dengan lahwun, lupa, mainan semua itu, maka pemuda akan menjadi manja, lebih banyak mencari hiburan di rumah. Nanti minta beli TV, nonton, nongkrong di balik TV itu berjam-jam. Apa yang disuapkan, kalau bahasa Jawa, apa yang didulangkan oleh barat dan timur melalui TV, ya kita makan saja. Isinya racun, apa isinya maaf kotoran, dimakan saja. Kalau kita tidak bisa menilai. Hiburan di rumah, cari hiburan di tengah jalan, di gedung bioskop, di lapangan sepak bola, tenis meja, seni nyanyi, seni suara, gitaran, dam-daman, skat. Ini semua termasuk lahwun walaib, tempat rekreasi lainnya. Lalu pemudi mencari alat-alat rias yang lebih modern, beli itu, beli ini, mencari model yang terbaru dari rock zaman sekarang. Itu semuanya menjurus nanti ke arah kontes-kontesan dan seterusnya. Ini mazhab dari pemuda
adalah mazhab yang batil. Ini mazhab yang dimaukan oleh subversi. Itu pemuda muslim biasanya serius. Kalau saudara membaca tata tertibnya hidup pemuda muslim, saudara tidak akan menemukan satu detik kosong. Disinilah letaknya rasa iman yang lezat itu kalau orang muda mengerjakan itu dari mudanya. Bagaimana kok dia bangun tidur, celek saja matanya, dia bilang alhamdulillah alladzi yahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Belum apa-apa, belum bicara sama siapapun. Ngelilir malam disunnahkan bicara dengan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Dan tidak ada satu detik coba saudara baca riwayat Nabi SAW. Saudara nanti akan ketemukan bahwa manusia itu mendidik kita tidak diam sama sekali. Serius memikirkan kalau nganggur atau berbicara dengan Allah kalau ada sesuatu. Misalnya ada geluduk kilat. Apa kita diam begini saja? Nabi mengajarkan pada kita, Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa 'afina qabla dzalik. Ini pemuda begini, ini pemuda sadar bahwa walaupun itu guru dan petir merupakan tasbih dan tahmidnya para malaikat, namun dia juga bisa juga dipergunakan oleh Allah di baliknya merupakan pecut azab bagi umat yang penuh mungkarat dan maasi di tempatnya. Maka dia bilang, ya Allah, janganlah engkau membunuh kami karena kemarahan-Mu. Jangan kami dibunuh karena siksa. Jangan kami disiksa karena dosa-dosa yang kami kerjakan. Allahumma la taqtulna bi'adabik wa la tuhlikna bi'adzabik wa 'afina qabla. Dan selamatkanlah kita sebelumnya apa-apa. Jadi kalau dengar petir, gurung ini saja. Bagaimana saudara bisa kasih kesempatan buat ini pemuda duduk, nganggur, main, nonton, ketawa, bertepuk tangan, nyanyi? Itu tidak mungkin, saudara. Karena Islam tidak merangsang seni lukis, seni-seni macam-macam seni ini tidak dilarang. Sebab yang sifatnya lahwun wa laib itu Islam mengetepikan. Seni yang original, yang betul-betul membawa manfaat, itu seni yang disuruh kita. Dia bilang, awalam yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Kita tidak disuruh melukis, tapi lihatkan sendiri itu langit itu bagaimana. Lihat itu bintang-bintang di waktu malam, betapa indahnya. Lihat itu laut dengan ombaknya yang menyusul menghempaskan diri ke pantai. Dengarkan suaranya yang indah, yang tidak membosankan. Dengar suara itu berkutut waktu menyanyi dan berzikir kepada Allah. Dengarlah suara burung-burung, dan itu disuruh kita. Ini sudah cukup, tapi tidak lahun, tidak lain. Ini serius. Sebab ini menyampaikan pemuda dan pemudi kepada Allah. Kalau melihat wajahmu di kaca, wahai pemuda, jangan cuma bilang, aduh, gantengnya saya ini. Aduh, cantiknya saya. Tidak. Jangan. Itu ujub. Allah SWT menyuruh Nabi yang mendidik kita mengatakan kalau melihat muka di kaca, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini hadis sahih. Tulislah semua wahai saudara-saudara di muka kaca saudara di rumah. Kasih tahu istri saudara, suruh baca ini. Kalau sahabat melihat kaca sudah di atasnya, nanti terpaksa kita mesti baca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperindah wajahku, perindahlah pula akhlakku. Serius apa tidak ya? Ini muslim, ini Islam. Tapi pemuda sekarang kalau melihat kaca, melihat rambut yang panjang, yang ditoto dan diatur untuk menghadap sesuatu yang sebenarnya mirip maksiat, tidak diberkahi oleh Allah. Rambut yang sudah mulai ada ubannya ditutup dengan semir cepat-cepat, seakan dia membius dirinya, melupakan dirinya kepada maut. Seakan-akan dia tidak mau melihat mukanya di kaca tua.
Kenapa? Itu mengingatkan Anda kepada Anda perbanyak tobat. Ini semuanya hasil dari kebudayaan asing, dari subversi. Itulah yang namanya subversi. Bukan orang yang mau menjalankan syariat Islam yang dikatakan subversi. Na'udzubillah min dzalik. Syariat Islam akan memakmurkan, membanggakan, membesarkan kita sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai pemilik tanah air yang indah ini. Karenanya, pemuda harus memikirkan masyarakatnya lebih dahulu, lebih dari memikirkan dirinya. Saudara kalau membaca riwayat pemuda-pemuda Islam angkatan pertama, saudara akan melihat konklusinya semuanya lebih banyak memikirkan umat dan masyarakatnya daripada dirinya. Maka itu perlu kita membaca sejarah mereka itu. Itu kebudayaan kita. Itu sejarah kita. Jika mereka berbuat demikian, maka mereka akan lebih banyak mendapat pahala. Jadi kalau pemuda memang betul-betul memikirkan umatnya, memikirkan masyarakatnya, itu pemuda lebih banyak menerima pahala. Dan dia hidup lebih senang. Saat dia merasa berkhidmat, merasa sebagai orang yang bermanfaat, tidak cuma meributkan masyarakat. Dan yang paling berbahaya, ma'asyiral muslimin, paling berbahaya pada satu umat adalah kalau pemuda dan pemudinya tidak kokoh ideologinya, centang perenang paham-paham yang berkecamuk di tengah masyarakat. Ini sekarang paham-paham banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Maka itu saya bilang, pemuda muslim sekarang ini paling hebat ujiannya. Dia ini sekarang merupakan syak. Saya kira, saya sendiri tidak pesimis, saya tidak putus asa. Malah saya seperti mana Imam Ghazali mengatakan, tidak mungkin ada yakin kalau tidak ada syak lebih dulu. Saya lebih mirip pada mazhab Imam Ghazali yang mengatakan kalau mau yakin mesti kamu syak. Jadi pemuda sekarang ini syak. Apakah Islam itu masih bisa dipakai sebagai ancer-ancer bahan penyeger orang-orang yang hidup dewasa ini? Apakah Islam itu masih laku di zaman serba alat modern seperti sekarang ini? Apa masih dipergunakan? Orang sudah pada naik ke bulan. Apa masih perlu itu alat syariat Islam? Sekarang mereka itu syak. Dari banyaknya itu syok, dari barat dan timur sampai kita merupakan syak. Tetap saya yakin habis syak ini akan ada yakin. Asal para ulama tidak diisolir, tidak didiskreditkan di pojok. Ulama didatangi, ditanya, diajak diskusi, tidak debat. Dan jangan debat masalah khilafiyah sekarang ini. Tidak perlu itu, saudara-saudara. Itu yang penting. Dan jangan datang kepada ulama untuk menanyakan masalah-masalah khilafiyah. Baru saja timbul masalah, imam naik khutbah mimbar khutib itu tidak perlu pakai assalamualaikum. Tidak ada hadisnya. Baru tadi habis maghrib ini saya dengar ada orang bilang, saya bilang tolong jangan bicara masalah ini. Ini kerjanya orang tidak punya pekerjaan. Menurut saya, saudara-saudara ya, jangan ada yang tersinggung. Saya merasa tersinggung kalau ada muslim, mukmin, ulama bicara tentang hal ini sekarang. Lambok cari masalah-masalah yang lain, kenapa sih? Umpamanya itu orang naik mimbar bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi apa? Dia mendoakan pada saudara segini banyaknya. Lalu saudara bilang padanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini tidak mesti masalah ada Nabi pernah khutbah pakai itu. Nabi pernah sekali khutbah pakai itu, kadang-kadang tidak pakai. Terus alhamdulillah. Tapi bukan berarti itu ditinggal sama sekali. Jadi membicarakan masalah ini sebetulnya melicinkan jalan subversi saja, sebab kita akan diributkan ini.
Nanti ulama yang tidak pro ini mencari dalilnya. Lah iki apa dalilnya? Sing kono ora itu hadisnya dhaif. Begitulah seterusnya seperti 50 tahun dahulu. Semasa kita ulama masih bahlul-bahlul. Jadi sekarang ini saudara-saudara, karena banyaknya sistem, aliran-aliran, dan ide-ide yang berbahaya, bukan ini. Malah kita lontarkan di tengah-tengah kita bahan-bahan peledak. Yaitu seperti ini tadi. Naik mimbar pakai assalamualaikum, tidak pakai assalamualaikum, itu sekunder. Itu artinya kita kurang bisa memilih underwear atau maudu yang mesti kita bicarakan. Tapi pemuda harus tetap carilah intinya itu Islam. Jangan cari kulit. Carilah itu intinya itu Islam apa? Dari mana itu iman? Bagaimana saudara bisa menguatkan iman? Apa yang menggandeng iman itu? Supaya dia merupakan satu daya kekuatan yang hebat di dada saudara. Kocak kamu punya otak. Antara kanan kiri, barat timur, terus saling tarik-tarian. Pemuda-pemuda di Afrika, pemuda-pemuda di Timur Tengah, pemuda-pemuda di Pakistan, pemuda di India, pemuda di Eropa, Muslim juga terkena ini. Sampai ragu. Tetapi keraguan ini insya Allah akan mengakibatkan suatu kemantepan. Saudara tergembleng. Asal saudara cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu harus mempunyai alat penggerak sendiri yang dapat menyeret kaki kuda-kuda itu semua ke arah saudara yang dimaukan oleh Allah. Itu kuda dua yang tadi mau menyeret saudara ke kanan dan satu ke kiri ini, seretan dengan kekuatan imanmu ke arah yang dimaukan oleh Allah, bukan arah yang dimaukan oleh subversi seperti sekarang ini. Jadi begitulah saudara-saudara kira-kira konklusi dari komentar diktat yang ke-17 ini. Kemudian ada pendapat tentang mana yang lebih berat. Menerjang larangan apa menolak perintah juga dalam diktat ini. Jadi kita sekarang mulai dengan yang pertama. Asasul iman al-qalbu dzaki. Iman harus ditopang oleh hati serta pikiran yang cerdas. Baru dia bermanfaat. Baru dia efektif. Itu iman harus membawa hati atau otak yang cerdas. Kalau iman belum mencerdaskan saudara, berarti itu iman masih nempel saja, belum masuk. Seorang mukmin itu sampai firasatnya itu tepat. Apa firasat itu? Cara Jawanya. Firasat itu badaiannya, membadai orang ini begini, tepat. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru bi nurillah." Hati-hati loh dari firasatnya orang mukmin. Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi membawa satu kecerdasan luar biasa. Karena itu saya katakan tadi, Sayyidina Abu Bakar, orang pedagang biasa. Dan sahabat-sahabat yang tadinya ada yang penggembala kambing biasa. Kok lantas bisa memimpin negara? Membuat perjanjian-perjanjian yang kalau saudara baca satu saja dari perjanjian-perjanjian itu, saudara akan kagum. Khutbah pelantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada gubernur Mesir namanya Al-Ashtar. Kalau saudara baca, saudara akan geleng kepala. Kok setutup situ Sayyidina Ali 1300 tahun dulu? Itu dari mana itu kecerdasan itu? Itu semuanya bawaannya iman. Manggon di dalam satu jiwa itu mencerdaskan manusia itu. Dan betul-betul cerdas manusia. Jangankan menghadapi manusia tidak lebih cerdas. Menghadapi setan dia tahu, wah ini kelutekani setan ini.
Begitu Imam Ghazali bilang, orang yang mukmin ngerti, kalau begini ini saya mulai keserempet. Segera dia sedar. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Orang yang takwa itu kalau keserempet setan, dia terus sedar, terus dia istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedar. Baru setan itu lari. Dan asasul ikhlas al-fuadun naqi. Ikhlas itu harus bertemu dengan hati yang bersih. Selamanya itu ikhlas akan membersihkan hati dan akan menjadikan hati kita itu betul-betul bersih. Sebab ikhlas itu suatu makna. Tidak bisa manggon ke dalam satu hati yang masih ada sifat-sifat rendah. Jadi orang yang berkorban itu biasanya mukhlis. Mengorbankan duit, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan. Apalagi sampai mengorbankan nyawa. Itu mestinya orang mukhlis. Dan ikhlas ini ketemunya dengan hati yang bersih tadi. Baru wujud pekerjaan. Wujud amaliyah. Kalau tidak ada hati yang ikhlas, kalau tidak ada hati yang bersih, itu ikhlas tidak bisa manggon, tidak punya tempat. Kalau kita sekarang ini masih eman-eman, mau mengeluarkan jekat saja, padahal itu wajib ya, rukun. Mengeluarkan jekat saja eman-eman, itu artinya kita sama sekali tidak mempunyai hati yang bersih. Maaf. Kalau mau mengeluarkan uang untuk nyetor pergi haji, padahal sudah cukup mampu. Sudah 5-16 tahun dia mampu tidak pergi haji. Mau nyetor uang untuk haji saja eman. Wah, ini kalau saya setor sekarang kan saya bisa manfaatkan untuk dapat untung sekian dapat. Ini orang hatinya tidak ada bersihnya. Sebab tidak ikhlasnya. Pernah apa tidak saya ceritakan di sini gurunya Ibnu Arabi, salah satu tokoh tasawuf. Gurunya itu baru disedekahi atau dikumpulkan oleh murid-muridnya duit dibelikan rumah. So, gurunya selama hidup di emper-empernya masjid saja. Ditanya kenapa? Iya, saya ini di dunia kan orang kelana, musafir. Nanti saya punya tempat di akhirat, bukan di sini. Ya sudah begitulah pahamnya. Sampai murid-murid ini mengumpulkan duit dibelikan rumah. Yang pantas buat sang guru ini. Tiba-tiba belum lama datang satu orang muhtaj, orang perlu. Syilillah ya fulan, apakah ada sesuatu karena Allah engkau kasihkan pada saya? Lah kebetulan ini orang sama sekali nol, sebesar gajah. Kalau makan itu roti ditutul lengo, dimakan roti kering, mama itu ditutul lengo dimakan. Dan dia sudah syukur. Kalau dapat garam lebih senang, lebih syukur, sujud syukur. Roti kering, lengo sama garam, girangnya bukan main. Kita kebuli ini masih ngersulo. Ya sudah, ini masing-masing Allah SWT memberikan itu dari lezatnya iman dan ikhlas kepada Allah. Tiba-tiba datang seorang miskin. Syilillah, apa ada sesuatu karena Allah engkau berikan kepada saya ini? Wah, maaf saudara, saya sama sekali tidak punya apa-apa. Maafkan apa ya? Mau buka baju cuma 1 bil. Pas itu orang jalan, dia baru ingat dipanggil. Cepat kau lekas kembali. Ada sesuatu yang saya akan berikan kepadamu. Apa? Rumah ini saya punya. Saya diberikan oleh orang, saya kasih ke kamu. Kaget orang minta berapa sen saja dikasih rumah. Saya ini malu mau mengembalikan kamu ini, tidak kasih apa-apa. Saya ikhlas sudah, ini saya punya rumah, saya kasihkan. Dia keluar lagi. Besok sore murid-muridnya melihat, Al-Ustaz sudah di emper masjid lagi. Nah, kenapa ya Ustaz? Ya ada orang kesian, saya malu mau mengembalikan dia. Allah Ta'ala yang nyuruh dia ngadep saya itu. Kok saya mau tolak suruhannya Allah? Ya Allah, saya malu, tidak kuat, saya kasih itu rumah. La ilaha illallah, kata murid-muridnya. Sudah notop.
Tapi buat Syekh gurunya Ibn Arabi, ini bukan apa-apa, malah dia itu merasa senang ngasih rumahnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau utus orang kepada saya sampai saya bisa sedekah, dan terima jadinya sedekah ini. Nah kita mengeluarkan uang sekian sedikitnya di tengah duit yang begitu banyak, kadang-kadang ikhlas belum manggon. Sebab tidak manggonnya ikhlas karena hatinya tidak bersih. Ini untuk kita semua ya, termasuk saya lebih dulu, bukan saudara, saya sendiri yang bicara ini harus terkena ini lebih dulu. Kemungkinan saya juga begitu. Tapi yang penting kita semuanya berjanji untuk menghilangkan hal ini kalau memang kita mempunyai penyakit itu. Betul? Yang ketiga, asasul hamasah, asyururul qawi. Semangat harus bergandengan dengan perasaan yang kuat. Ada orang mempunyai kemauan, tapi tidak mempunyai perasaan yang kuat, sehingga kemauan itu tidak muncul. Tinggal kemauan yang meluap-luap, tapi tidak pernah timbul di alam wujud. Sebabnya tidak kuat perasaannya. Rasa yang maukan supaya ini kemauan muncul tidak di setel, sehingga tidak keluar itu kemauan. Jangankan yang tinggi-tinggi seperti mau menjadi seorang minas shalihin. Orang muda mau kawin saja, kalau kemauan mau kawin itu tidak ada semangat yang kuat, tidak bisa kawin-kawin itu orang. Jadi lantas mesti ditandangi apa rakatnya, apa bodohnya, apa itu mesti disiap-siapkan semua, lalu dicetuskan. Sudah saya istikharah dan saya putuskan untuk nikah. Muncul sudah. Lusa atau berapa hari lagi sudah punya jodoh dengan takdir Allah. Begitu seterusnya amalnya seorang muslim ini. Asasul amal al-azmul fatih. Amal harus bertemu dengan tekad yang bulat. Dan ini semuanya ciri khas para pemuda. Ini nanti termasuk salah satu dari lakonnya pemuda zaman sekarang. Harus mempunyai iman dan qalb yang zaki. Harus cerdas. Harus mempunyai hati yang bersih. Jadi tidak ada paham-paham atau keinginan-keinginan kotor yang melekat di dalam hatinya. Dan harus mempunyai perasaan yang kuat. Dan harus mempunyai tekad yang bulat. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, Sahal bin Abdullah At-Tasturi berkata, tarkul amri 'inda Allah a'zamu min irtikabin nahi. Qila lahu wa ma hujjatuh? Qala Adamu nuhiya an akli syajara fa akala fataba Allahu alaihi. Wa iblis umira bisujudi li Adam falam yaf'al falam yatub alaihi. Memang masalah ini sudah memang dibahas oleh para ulama. Mana yang lebih berat? Orang menerjang larangan apa menolak perintah? Ini masalah sudah menjadi pembahasan oleh kalangan ahli tauhid. Ahli tauhid mengatakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan menerjang larangan. Sudah tahu ini larangan kok diterjang. Ada yang mengatakan tidak. Yang lebih berat itu adalah menolak perintah. Antara lain Sahal bin Abdullah At-Tasturi, salah seorang tokoh ahli tasawuf dan ahli akhlak. Beliau berkata, meninggalkan perintah atau menolak perintah lebih berat di sisi Allah daripada menjalankan larangan. Ditanya oleh murid-muridnya, apa dalilmu? Terus dia bawa satu dalil yang kira-kira kuat dalil. Dia bilang, coba kamu lihat ceritanya iblis dengan Adam. Adam dilarang, jangan makan dari pohonan ini.
Ya maklum manusia. Dan disinilah letak ciri khas kita umat manusia ini. Tamak. Kata ahli tasawuf, saking kepinginnya Adam merasakan apa yang dilarang. Padahal sudah sak sorga itu semuanya pohonan macam-macam, buah-buahan ratusan ribu juta macam buah sudah diizinkan oleh Allah makan, kecuali satu ini saja. Gak mau, dia juga mesti ngerasakan yang satu ini. Ini namanya apa namanya itu? Irtikabun nahyi. Menerjang larangan. Tapi iblis dikatakan, iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Dia bilang, tidak. Saya tidak akan sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari api, dari tanah. Sedang aku daripada api. Aku lebih kuat daripada dia. Aku lebih afdal. Ana khairun minhu. Lantas bagaimana akibat apa kesudahan dari dua makhluk ini? Yang pertama Adam tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan istrinya Hawa berkata, ya Allah, kami mengaku bahwa kami telah menganiaya diri kami sendiri, telah berbuat salah. Dan jika tidak Engkau ampuni, tidak Engkau maafi, maka kami ini akan menjadi manusia-manusia yang merugi, ya Allah. Diampuni oleh Allah. Wa amma iblis tidak diampuni. Apa sebab? Sebab dia menentang, menolak perintah. Dan buat seterusnya, masalah ini berlaku kepada kita, umat Muhammad SAW. Di mana saja larangan bisa kita lakukan, kemungkinan kita lakukan larangan. Apa sebab? Ya mungkin lupa, mungkin tergoda, mungkin pikiran kita sesat waktu itu. Tapi segera kita bisa tobat karena menyesal. Tapi kalau menentang perintah itu tidak mungkin ada kekeliruan lupa. Orang sudah jelas diperintah, kok bisa ditolak? Itu sudah jelas karena tantangan. Dan Allah adalah zat yang tidak bisa ditentang. Khususnya oleh kita umat manusia yang dhaif ini. Karenanya iblis tidak diberi maaf. Malah iblis minta lebih jauh untuk mengganyang turunan Adam. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Boleh kamu minta umur panjang sampai hari kiamat. Jadi setan itu saudara-saudara menyimpang sedikit dari pembicaraan ini. Setan itu tidak mati. Beranak, bepinak, bercucu tidak mati. Kita beranak dan mati. Bayangkan bagaimana banyaknya setan sekarang ini. Dari mulai mereka di sorga itu sampai sekarang tidak mati-mati setan. Beranak terus, beranak terus. Jadi satu makhluk manusia seperti saya dan saudara ini dikerubuti oleh berapa macam setan. Saudara kembali baca kitab tasawufnya Ghazali, nanti saudara tahu berapa setan yang meliputi saudara. Setannya sombong, setannya dengki, setannya rakus, setannya syahwat, setannya tamak. Itu Ghazali sudah manusia yang paling hebat dalam soal ini, mengerti betul. Jadi kalau saudara nanti gambarkan gambar film gitu umpamanya ya, saudara taruh anak Adam seperti saya ini di tengah masjid, dikerubuti oleh semut geni sak masjid ini banyaknya. Kira-kira begitu. Bagaimana kekuatan saya ngelawan semut geni? Semut yang merah itu, keranggang misalnya. Habis saya, walaupun saya besar begini. Banyaknya setan yang merubuti saya itu kira-kira di jumlah semut keranggang sak masjid ini penuh, saya satu. Fa insya Allah dalam 2-3 jam saja sudah tinggal balungnya. Kalau saya tidak mukmin. Sebab karenanya Allah yang menciptakan setan begitu banyak wujudnya, dan anak Adam di dunia cuma 5 miliar sekarang ini. Tunggalnya kita di dunia itu cuma 5 miliar, 5.000 juta tok. Wa amma setan saudara seperti ya,
yang mudah-mudahan tidak keliru. Kira-kira seperti banyaknya pasir di tengah laut. Zaman beratus ribu tahun sampai sekarang tidak mati-mati. Mana terus. Malah dia diberi kesempatan buat orang yang maaf-maaf, yang mau mengumpuli istrinya, tidak bilang bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Setan ikut juga mengumpuli istrinya. Jadi manahnya istri itu manahnya setan. Ini hadis sahih, bukan saya yang bicara. Saya tidak berani bicara hal-hal begini. Ini Nabi SAW bersabda. Karenanya kita diajar baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau tidur ayatul kursi, yang tetap memakai wudu dan seterusnya dan seterusnya. Itu supaya kita menjadi kuat melawan jumlah makhluk yang begitu banyak mengeroyok kita. Ma'asyiral muslimin, saya kira isi diktat ini sudah jelas saya komentari dan saya jelaskan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti dan memahami, kemudian mengamalkannya bersama. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan. A. Bagaimana hukumnya orang menjual anak sendiri tanpa dapat kelaparan? Saudara-saudara, saya sepanjang ingatan saya, barang-barang yang dijual belikan itu menurut hukum Rasulullah SAW sudah disebut dan jelas. Ada yang haram menjual belikannya. Ada yang karena itu barang najis. Dalam akadnya, dalam ijab kabulnya itu tidak bilang saya jual dan saya beli, tetapi saya angkat tangan saya dari ini. Lihat kita pikir dalam soal ini. Tapi yang sudah terang bahwa menjual anak sendiri itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karena takut syirik, karena takut kelaparan. Malah ini syirik. Bagaimana kamu tahu bahwa Allah yang menciptakan ini, lalu kamu takut dia lapar? Apa kamu yakin bahwa yang mengadakan ini tidak mampu memberi makan? Itu sebetulnya paham jahiliyah. Jadi kalau orang jahiliyah dulu menganggap kalau terlalu banyak anak, itu katanya nanti bagaimana kasih makan. Kalau kita diberi pengertian oleh Rasulullah SAW, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Itu betul. Sebab Allah tidak mengadakan manusia mulutnya menganga, ada makanannya. Mustahil, orang punya tangan, punya otak, punya mata kok tidak bisa bekerja, itu mustahil. Nah, kalau sampai ada kaum nganakkan duit di tengah masyarakat misalnya, atau kaum korupsi menyedot duitnya masyarakat, ini bisa ada kelaparan. Ya, memang bukan salahnya Allah, salahnya yang nyedot-nyedot ini. Ada lintah-lintah darat ini. Jadi jangan salahkan Allah. Allah mesti mengasih makan. Lah tapi itu loh. Tonggomu dewe, bangsamu dewe sing nyedot rezekimu itu sing salah, dudu aku dari Allah Taala. Begitu. Jadi kesalahan itu semata-mata tidak mungkin kena Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan kita. Atau kita tidak kerja, kita malas. Juga salah kita sendiri. Wa amma makhluk sudah ada nyawanya, mesti ada makannya. Dan yang bicara begini Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata bernyawa di bumi melainkan rezekinya mesti sudah terjamin daripada Allah. Tapi ada sebab-sebab. Pertama, dia sendiri tidak malas. Kedua, suasana itu memang betul mengizinkan orang mencari nafkah dan hidup. Aman. Tidak ada rampokan, tidak ada macam-macam. Itu semuanya syarat kita sendiri yang ngatur dulu. Wa amma rezeki pasti ada. Saudara tentu tidak akan percaya bahwa orang di tanah Arab seperti di Mekah, di Saudi,
Di Kuwait, yang satu tanaman saja, antara satu tanaman dan satu tanaman bisa saudara ketemu 30 kilo baru ada tanaman. Negeri kering sama sekali. Lah kok malah kaya? Ya apa? Rezekinya rupanya dalam perutnya buminya, berupa minyak bensin itu. Siapa yang naruh itu? Allah Subhanahu wa taala. Lah kita alhamdulillah hujannya cukup, tempat kita hijau subur dan ada bensinnya lagi. Nah kalau kita melarat ya mesti ada salah-salahnya yang mesti kita atur. Betul saudara-saudara? Kalau kita sampai kelaparan ya mari kita cari koreksi sendiri. Tidak mungkin orang-orang Arab itu orang tempat gak ada pasir tok itu. Lautan pasir. Kebetulan saya sudah keliling di situ semua. Lautan pasir. Jadi sepanjang 1000 kilo itu wedi tok. Lah kok malah ngumpulkan ratusan miliar. Rezekinya dari mana? Rezekinya dari bensin rupanya. Jadi saudara-saudara mesti yakin bahwa rezeki itu ada. Cuma kita semua bisa keliru berbuat, lalu rezeki itu tidak sampai moro kepada kita. Saudara-saudara. Silakan. Jadi konklusinya menjual anak tidak dibolehkan oleh agama. Yang biasa menjual anak ini orang-orang kafir. Kalau Cina-Cina becak di Singapura dulu selama saya tahun 36, 37, itu banyak menjual anaknya. Apalagi kalau itu anak perempuan. Dia bilang ini tidak bisa membantu kami kalau besar. Ya cuma beban saja, jual saja. Jadi banyak kaum muslimin mempunyai anak daripada orang-orang Tionghoa yang menjual anaknya itu. Kalau laki tidak dijual. Konon sekarang ini katanya banyak dititip ke rumah sakit, nanti rumah sakit yang menjual. Ya apa betul atau tidak saya tidak tahu. Saya kira tidak betul. Silakan. Bagaimana hukumnya orang kencing bersuci lalu menyetujui istrinya sehingga istrinya hamil beranak? Saya harap penanya datang pada saya sendiri saja masalah ini. Silakan. Bagaimana hukumnya orang menyewakan rumah yang mana uang yang diterima oleh yang menyewakan itu dari orang yang pekerjaannya berjudi dan suka mencuri? Ini kita sewakan rumah ini sebetulnya maksud kami tentu saja maksud kita adalah menyewakan kepada siapa itu masalah kedua. Tapi kalau itu muslim, kalau kita wara, kita tidak mau menyewakan rumah kepada orang yang main judi. Tapi apakah hukum membantu kita untuk melaksanakan ini? Juga belum tentu. Mestinya kalau saya orang wara, saya tidak sewakan rumah saya kepada seorang yang memang main judi. Dan saya tidak membantu penjudi itu. Tetapi kalau itu orang termuncul begitu, apa bisa saya bilang sudah kembalikan rumah saya? Ya mesti melalui proses-proses peradilan dan lain-lainnya. Sebuah roh-rohnya orang adalah yang tidak menyewakan rumahnya kepada orang kecuali kepada orang yang soleh, baik sholat, baca Quran dan rumah itu. Sekian. Yang terakhir, apakah benar tasawuf dari orang jahiliyah? Sedangkan keterangan Ustaz bahwa tasawuf itu adalah di dalam ajaran Islam. Sebenarnya kalau jahiliyah, saya tidak ingat jahiliyah itu mempunyai tasawuf. Kalau sudah jahiliyah tidak ada tasawufnya. Tasawuf itu kalau menurut definisi yang saya bacakan minggu yang lalu, malam Kamis yang lalu, menjernihkan hati untuk mewujudkan keserasian dalam ibadah, untuk mewujudkan maksud dari al-ihsan, yaitu iman, rukun iman yang ketiga, ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mulainya Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan itu adalah memperbagus, memperelok ibadah. Itu justru tasawuf. Dan tasawuf itu bahasan dan skopnya menggarap akhlak. Kelutak-kelutaknya hati, unek-uneknya hati itu dibahas oleh ahli tasawuf. Jadi kalau orang misalnya pendengki, dia sholat. Kalau ahli fikih mengatakan sholatnya sah. Maksudnya pakai wudu, pakai niat, ya ngadep kiblat, ya cukup suci pakaiannya, suci tempatnya, sholatnya sah.
Tapi ahli tasawuf mengatakan sholatnya ini lobang-lobang. Sebab hatinya penuh dendam dan sombong. Hilangkan dendam, nanti sholatmu akan berwujud suatu yang indah sekali. Itu kira-kira begitu. Jadi jahiliyah saya kira tidak punya tasawuf. Dan saya tidak pernah baca bahwa jahiliyah ada tasawufnya. Tapi kalau umpamanya orang-orang India, orang-orang Hindu mirip-mirip tasawuf dan itu ya saya kira bisa saja. Tapi sudah jelas pengambilan tasawuf Islam tidak dari Hindu dan tidak daripada kaum Wasani. Sebab tasawuf itu ada yang dilebih-lebihkan. Jadi saya sendiri juga pernah membaca tasawuf yang sifatnya itu seperti menyakitkan badan, kok mirip seperti Hindu. Itu saya kira tidak disetujui oleh Islam. Ya betul, Islam itu mengajarkan kita supaya lebih sederhana hidup, tapi tidak menyiksa diri. Kalau tasawufnya atau kebatinannya kaum Buddha itu biasanya menyiksa diri. Tidur di kuburan, telanjang nggak pakai baju, besok kena long of staking. Kalau Islam tidak menyuruh gitu. Islam menyuruh yang sederhana dalam hidupmu. Tapi saya tidak pernah ingat Islam menyuruh orang semedi, topo di atas gunung, kelihatan macam-macam, akhirnya dia kembali gila, tidak dapat apa-apa. Sebab takut kalau ada kucing lompat dia gemetar, akhirnya gemesar, artinya kembali sudah gila. Na'udzubillah. Islam tidak menyuruh begitu. Islam menyuruh kita bangun malam. Tidak usah pergi kuburan, tidak usah pergi pojoknya gunung, di rumahmu saja. Atau kamu pelan-pelan keluar dari rumah, pergi ke masjid, duduk di empernya masjid, sholat lail yang khusyuk, dibuat manusia tenang. Itu Islam menyuruh itu. Memang ada kemiripan dan uzlah. Islam ada uzlah.